Melihat hasil survei beberapa bulan terakhir memperlihatkan hanya 3 nama calon presiden kuat dan kompetitif dengan selisih elektabilitas yang tipis yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Elektabilitas ketiga tokoh di berbagai lembaga survei bersaing sangat ketat dan saling salib menyalip sehingga membuat posisi cawapres pun menjadi kunci kemenangan dalam pemilu mendatang. Sejumlah pengamat politik bahkan menilai penentuan calon wakil presiden menjadi variabel yang paling menentukan dalam helatan pemilu 2024. Lantas siapa saja cawapres yang dianggap paling ideal dan juga potensial dalam menaikkan elektabilitas 3 capres yang sudah ada? Kita akan lihat grafik berikut ini dari sejumlah hasil lembaga survei. Hasil dari lembaga survei LSI yang dirilis pada tanggal 3 Mei lalu, menempatkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas tertinggi 19,5%, kemudian di bawahnya ada Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 14,4%, disusul nomor 3 yakni ada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 11,6%, dan di urutan nomor 4 dan nomor 5 berturut-turut adalah Menteri BUMN yakni Erick Thohir dengan elektabilitas 10,5%, dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas yakni 6,8%. Berikutnya kita akan lihat dari hasil lembaga survei yang kedua dari Indikator Politik Indonesia, yang merilis survei elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa cawapres dari hasil tanggal 2 Mei lalu, dan kita lihat bahwa hasilnya tidak jauh berbeda. Nomor 1 masih ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 17,3%, disusul nomor 2 yakni Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 14,2%, berikutnya Ketum Demokrat masih di nomor 3 dengan 12,4%, dan nomor 4 masih ada Erick Thohir Menteri BUMN dengan elektabilitas 12,2%, dan kemudian nomor 5 adalah Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa. Nah, juga cukup menarik kalau kita lihat dari hasil survei Poltreking periode 5 sampai dengan tanggal 11 April justru menempatkan nama Menteri BUMN Erick Thohir di nomor pertama dengan elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%, nomor 2 disusul Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas suara 15,5%, di peringkat ketiga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan angka 13,5%. Dan selanjutnya adalah yang muncul di sini adalah nama Menko Polhukam Mahfud MD masuk dalam bursa kandidat cawapres dengan perolehan suara mencapai 7,8%. Lalu di bawahnya ada AHY yang selisihnya tipis yakni dengan asal 7,7%. Sementara Khofifah Indar Parawansa yang sebelum-sebelumnya selalu muncul di hasil survei dalam top 5 justru tidak muncul dalam jajaran 5 besar cawapres versi Poltreking. Pemirsa, kita lihat posisi calon wakil presiden mampu menggenjot elektabilitas calon presiden. Dengan kata lain, sang wakil berfungsi sebagai doping politik. Salah menggandeng cawapres bisa menjadi blunder yang mematikan langkah politik capres. Maka jangan heran jika parpol koalisi tidak mau terburu-buru mengumumkan sosok cawapres lantaran ini merupakan bagian dari adu strategi politik. Salah memilih cawapres ideal bisa jadi langkah bunuh diri yang mematikan elektabilitas capresnya sendiri.